Jadi ini adalah minggu-minggu penantian terungkapnya rahasia Joy Boy di One Piece. Ini adalah karakter-karakter yang pernah muncul selama puluhan tahun di anime maupun manga One Piece. Mengapa dia D? Ini adalah juga rahasia terbesar di One Piece. Ini adalah adegan ketika Buggy ingin memenggal kepala Luffy. Ketika dia mau dipenggal, Luffy malah tertawa dan senyum seakan-akan tidak takut kepada kematiannya. Hal yang sama juga terjadi kepada Raja Bajak Laut di dulu kala. Dia juga tidak takut akan kematiannya dan malah ketawa. Ini rahasia terbesar juga. Monkey the Dragon muncul pertama kali tanpa kita ketahui bahwa dia adalah ayah dari Luffy. Berlanjut ke Along Pak Ak, ini adalah kampungnya Nami. Di sini muncul fishman, manusia ikan. Nah, ciri khas One Piece yang khas itu karakter penjahat itu bisa menjadi tobat dan bersekutu dengan Luffy dan kawan-kawan di arc selanjutnya. Ini terlihat Hachan yang menjadi lawan Zoro, dia akan menjadi teman koalisi Luffy di petualangan berikutnya. Ketika mengalahkan Luffy belum punya angka buruan. Nah, ini 30 juta menjadi angka buruan Luffy setelah mengalahkan Arlong. Selanjutnya, pertemuan pertama Luffy dengan Shichibukai Crocodile di Arabasta. Ini adalah pemukulan atau mengalahkan krokodil. Jadi seperti sebelumnya, krokodil yang menjadi musuh di arc Arabasta ini akan menjadi teman dan kawan atau aliansi dari Luffy di petualangan berikutnya. Jadi ketika Luffy bertemu dengan musuh yang lebih kuat, dia berkoalisi dengan krokodil. Satu lagi koalisi dari Arabasta Arc ini adalah Mr. Two. Mr. Two yang menjadi lawan Sanji ini menjadi koalisi. Entah mengapa format musuh yang sebelumnya kemudian menjadi kawan ini sering terjadi di One Piece. Ya, seperti format yang terjadi juga, musuh-musuh Luffy itu tidak mati, mereka semua masih hidup. Nah, setelah mengalahkan krokodil, angka buruannya bertambah menjadi 100 juta. Nah, ini kemudian pertemuan pertama Luffy dengan musuh terbesarnya dia. Kemungkinan musuh terlihat dari karakter mereka yang sama sekali tidak cocok. Ketika Luffy menyebut makanannya tidak enak, Blackbird menyebut makanannya enak. Demikian juga dengan minuman. Kemudian berlanjut ke Sky Island Saga melawan God Enel. Ini adalah musuh Luffy yang terkuat. Untung saja Luffy adalah karet, jadi dia tidak bisa tersengat oleh listrik. Luffy berniat untuk membunyikan lonceng. Ini sebagai tanda kebiasaan puluhan tahun yang lalu yang tidak pernah terjadi lagi karena penjajahan oleh God Enel. God Enel pun tidak mati ya, hanya pingsan. Kemudian berlanjut ke Water Seven Saga. Ini terjadi ketika Robin ditahan oleh CP0. Kru Luffy menantang pemerintah dunia dengan membakar bendera. Ini menurut saya adalah adegan yang paling dramatis, yang paling berani dari Luffy dan kawan-kawan. Di Water Seven Saga ini juga terbuka tentang Poneglyph
rahasia juga di One Piece, serial One Piece. Nah, ini adalah adegan ketika Sogeking akan menembak bendera pemerintah dunia dan membakarnya. Di Water 7 Saga, Luffy akan menemukan kru baru, Franky, yang memiliki keahlian untuk memperbaiki kapal. Franky juga mengetahui tentang ancient weapon Pluton, yaitu desain kapal kuno. Ini adalah musuh Luffy, CP0, Rob Lucy. Rob Lucy akan kalah, tapi dia juga akan muncul di depan. Nah, ini jadi memang musuh Luffy itu tidak mati. Ada yang menjadi teman, tapi ada juga yang tetap menjadi musuh dan lawan di pertemuan berikutnya. Di Water 7 Saga, Luffy akan membuat kapal baru, Thousand Sunny. Ini kapal dibuat oleh Franky dan saudaranya yang ahli dalam bidang perkapalan. Kapal ini juga terbuat dari bahan yang sama dengan bahan kapal Raja Bajak Laut sebelumnya, Gold D. Roger. Nah, ini adalah harga buruan Luffy setelah mengalahkan CP0 dan mengacak-ngacak Marin. Oke, adegan berikutnya berlanjut ketika Blackbird melawan Ace. Ace dengan buah iblis api akan melawan buah kegelapan yang dimiliki oleh Blackbird. Nah, di sini tokoh utama kita juga mengalami keberuntungan. Blackbird yang lebih kuat dari Luffy itu dihalangi oleh Ace. Kalau nggak dihalangi oleh Ace, mungkin Luffy sudah mati. Tapi di sini karena Luffy adalah tokoh utamanya, jadi memang Ace yang dikorbankan oleh pembuat cerita. Nah, ini adegan yang paling keren menurut saya ketika Ace membuat matahari dan Blackbird membuat kegelapan. Siapakah yang akan menang? Matahari atau kegelapan? Petualangan Luffy berlanjut ke Thriller Bark. Dia akan bertemu dengan salah satu Shichibukai yang bisa merebut bayangan. Nah, ini adalah Ors yang memiliki bayangan Luffy. Jadi Luffy bayangannya direbut oleh Kiko Moria dan ditaruh ke dalam monster Ors ini. Ini paling keren menurut saya juga karena Luffy di adegan ini menjadi Luffy Nightmare. Nah, ini Kiko Moria, salah satu Shichibukai. Nah, seperti format-format sebelumnya, musuh Luffy akan menjadi koalisi di pertarungan berikutnya. Ini Perona, salah satu anak buah Kiko Moria, nanti akan membantu Zoro di petualangan berikutnya. Ini terlihat Kiko Moria 320 juta. Berlanjut ke petualangan berikutnya, Luffy akan bertualang melawan Tenryubito. Nah, ini tadi yang musuh di Arlong Park, Hachan, ini malah menjadi dibela Luffy dan Luffy memukul Tenryubito, salah satu bangsawan dunia yang sebetulnya tidak boleh disentuh. Bangsawan dunia keramat. Setelah mengalahkan atau memukul salah satu Tenryubito, Luffy akan melanjutkan petualangan mencoba membebaskan Ace. Ace yang kalah dari Blackbird di penjara di Impel Down.
Impel Down sendiri dijaga oleh chiefnya Magellan. Magellan ini merupakan pemakan buah racun. Nah, disinilah Luffy pertama kalinya kalah tanpa bisa membalas kekalahannya. Ini ya benar-benar kalah. Nah, ini musuh di pertarungan sebelumnya malah menjadi teman di Impel Down, Mr. Two. Dia akan menjadi koalisi ketika melawan Magellan dan ketika berusaha kabur dari Impel Down, penjara yang teraman di dunia One Piece. Ini Luffy lagi kalah. Ini merupakan kekalahan yang belum bisa dibalas sampai saat ini. Nah, ini alliance with an ex-enemy. Luffy akan beraliansi dengan beberapa musuh di pertarungan sebelumnya. Ada Crocodile, Mr. Two, kemudian ada Buggy. Semuanya akan berkawan dan berkoalisi dengan Luffy melawan Marine untuk membebaskan Ace. Sayangnya Luffy tidak dapat menyelamatkan Ace. Akainu berhasil membunuh Ace. Sebetulnya Akainu tidak berniat membunuh Ace, tapi membunuh Luffy. Tapi Ace melindungi Luffy dan mengorbankan nyawanya. Disinilah terjadi mental breakdown oleh Luffy. Luffy pingsan dan mengalami kekalahan. Tetapi harga buruannya naik 400 juta. Nah, setelah berhasil memulihkan diri dari kekalahannya dan kematian Ace, Luffy melanjutkan ke Fishman Island Saga. Di sini dia berhadapan dengan Hody yang terkait dengan Arlong Park Nami, salah satu Fishman Island. Jadi Arlong Park juga merupakan fishman yang hidup di darat dan menjajah kampung daratan Nami. Nah, di Fishman Island inilah terkuak bahwa Shirahoshi adalah Poseidon, ancient weapon, yang bisa mengendalikan Sea King. Shirahoshi akan menjadi kartu truf mungkin di depan. Setelah dari Fishman, berlanjutlah ke petualangan berikutnya di Dressrosa Arc. Dia melawan salah satu Shichibukai. Dengan Gearfort-nya, Luffy berhasil mengalahkan Doflamingo. Padahal Doflamingo sudah menggunakan Awakening. Tapi, nah ini card buruannya Doflamingo. Dari Dressrosa Arc inilah terbentuk Straw Hat Grand Fleet, 5.600 orang kru anak buah Luffy. Walaupun Luffy tidak mau menjadi pemimpin dari Straw Hat Grand Fleet, mereka secara sepihak menyatakan mendukung dan akan menjadi tameng maupun tombak bagi Luffy dan kawan-kawan. Doflamingo yang kalah dipenjara di Impel Down. Di sini nanti Doflamingo akan mengatakan kata-kata rahasia. Jadi si Oda ini memang suka bermain rahasia-rahasiaan. Nah, apakah yang dimaksud oleh Doflamingo ini? Sampai sekarang tidak ada yang tahu dan hanya bisa menebak saja. Berlanjut ke Marijua, muncul tokoh mengejutkan.
siapa ini? Saya juga tidak tahu. Juga tidak dijelaskan oleh Oda. Dan dia mempunyai topi jerami yang sangat besar. Apa ini sebetulnya? Gila si Oda ini. Ada konspirasi apa ini? Teori konspirasi apa? Mengapa bisa ada topi jerami besar? Apakah Joy Boy sebelumnya itu merupakan raksasa? Nah, tokoh baru ini, Im Sama, ternyata mempunyai kekuatan yang sangat besar. Bahkan Gorosei pun tunduk ke dia. Gorosei ini dalam Emperor Saga Level Arc akan tunduk di bawah Gorosei. Luar biasa ini. Kapan profil dari Im Sama akan dikuak oleh Oda? Ini kelihatannya One Piece akan masih lama berlanjut di episode berikutnya. Dan mengapa Im Sama membawa foto Blackbird, Luffy, Shirahoshi, dan Nefertari? Ini masih merupakan rahasia. Berikutnya petualangan Luffy mengejar Sanji. Sanji yang diancam oleh Germa 66 yang ternyata adalah keluarga Sanji. Nah, ini di sini profil Sanji dijelaskan tentang siapa dan dari mana Sanji berasal. Di sini Luffy berusaha untuk membuat Sanji kembali ke kru Straw Hat. Nah, ini ketika melawan Cracker atau manusia biskuit. Berikutnya Luffy akan melawan Katakuri. Ini merupakan anak buah terkuat dari Yonko Big Mom. Siapa yang menyangka Luffy yang dalam situasi kecapean setelah mengalahkan Cracker, anak buah Big Mom sebelumnya, bisa mengalahkan Katakuri. Sebelumnya juga Luffy telah bertarung dengan anak buah Big Mom. Ini benar-benar Oda membuat Luffy bekerja keras sampai maksimal. Dalam beberapa hari Luffy melawan banyak musuh-musuh yang kuat. Tapi seperti format sebelumnya, musuh-musuh Luffy tidak ada yang mati. Menjadi rahasia apakah Katakuri akan menjadi teman Luffy di petualangan yang akan datang, mengingat Luffy membantu Katakuri menyembunyikan giginya yang terkenal jelek. Ini setelah melawan Katakuri tentunya Luffy harus melarikan diri dari Big Mom. Inilah clash pertama dari Luffy dan Big Mom. Luffy yang sudah keluar menjadi Gearford akan beradu pukulan haki dengan Big Mom. Masih kalah Luffy, selain karena masih kecapean mengalahkan Cracker, Katakuri, dan anak buah Big Mom lainnya, juga belum sepenuhnya kuat. Nah, ini masih kalah dia. Nah, ini setelah berhasil melarikan diri dari pulau kekuasaan Big Mom, buruan Luffy meningkat menjadi 1,5 miliar. Walaupun masih di bawah Yonko, tapi ini sudah hampir setara dengan harga buruan Yonko. Yang terendah adalah Blackbird. Nah, ini juga menjadi 5th Emperor atau Yonko kelima.